pendidikan. Abdul Muti menegaskan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Dari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan. Tugas administrasi guru dikurangi. Kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam. Ada 1 hari belajar guru dalam sepekan. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Di antaranya, pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi 2 juta per bulan, sementara guru ASN mendapat tunjangan sebesar 1 kali. Tak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru di tahun 2025. Sebanyak 12.500 guru lulus S1 atau D4 pada tahun 2026, rencananya ada 465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Pelatihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk meningkatkan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Sementara itu, tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan membawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Itu mobil Innova dah. Nah, itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Ya, longsor. Karena hujan ya bang ya, udah dua. Ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke, abang bersama keluarga bang? Ini bang Minda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak.
Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga hingga menyapu ke permukiman warga. Tolong main dulu kami, Tuhan. Tolong main nih, kok main apa? Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas hingga ke 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah kami mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Sementara itu banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing, Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing, Natal yang dilanda banjir, yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu. Dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutaim Baru, Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, dan Ranto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Sumatera di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran sungai Bantang, Kuranji, Batu Busua, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Woi, astagfirullahaladzim ya Allah. Woi, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 40 warga Ranto Panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan.
warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan.